Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Seperti biasanya teman-teman, sebelum kita memulai apa yang akan kita bahas hari ini atau apa yang akan kita pelajari hari ini, kita bersyukur dahulu, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lah kita semua masih bisa mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita hari ini sama-sama menyimak tentang kisahnya Qarun yang ditelan oleh bumi. Teman-teman, sebenarnya siapa sih Qarun ini? Teman-teman, Qarun itu adalah salah seorang dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun ini teman-teman, dia ini hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, dan dia ini orang yang durhaka. Sebenarnya dahulu Qarun itu teman-teman, mula-mulanya adalah sesosok orang yang sangat soleh teman-teman. Dia soleh dan baik sebagai pengikut Nabi Musa. Hanya saja ia itu adalah orang yang sangat miskin sekali di zamannya Nabi Musa itu. Dia itu soleh, baik, dan taat kepada Nabi Musa. Sayang dia miskin. Lalu suatu hari Qarun datang menghadap Nabi Musa agar Qarun itu didoakan Nabi Musa. Qarun ingin menjadi orang kaya. Apa tujuannya teman-teman? Kok Qarun ini ingin menjadi orang yang kaya? Ternyata tujuannya Qarun adalah agar ibadahnya rajin dan dapat membantu saudara-saudaranya dari kaum Bani Israel. Memang itu niat yang baik kan teman-teman, ingin membantu saudara-saudaranya teman-teman. Lalu bagaimana sikap Nabi Musa ketika Qarun ini ingin didoakan menjadi orang yang kaya? Ternyata Nabi Musa alaihissalam mendoakan Qarun, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qarun ini menjadi orang yang kaya raya teman-teman.
waduh, menjadi orang yang kaya raya, sukses dalam berternak. Dan Qarun ini diangkat menjadi menteri pada kerajaannya Raja Fir'aun. Sudah kaya, sukses, diangkat menjadi menteri. Tapi teman-teman, dengan kekayaannya, Qarun hidup senang dan bahagia. Cita-citanya untuk menjadi orang kaya tercapai juga. Kekayaan yang dimilikinya telah menjadikannya lupa dan durhaka. Ternyata setelah Qarun kaya, Qarun ini menjadi orang yang sombong dan durhaka, teman-teman. Qarun tidak mau membantu orang miskin, tidak menghiraukan nasihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia sudah tidak lagi mentaati perintah dari Nabi Musa alaihissalam. Yang lebih kejamnya lagi atau lebih durhakanya lagi, Qarun ini menolak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun yang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekarang berbalik 180 derajat, menyimpang menyembah berhala, teman-teman. Dan Qarun ini lebih menyenangi hartanya daripada beribadah. Lalu Qarun memiliki kekayaan bahwa dia mempunyai keyakinan hartanya diperoleh dari hasil kerja keras dan usahanya sendiri. Dia tidak ingat bahwa yang mendoakannya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Lantaran dari doa tersebut dia menjadi kaya. Padahal yang memberi kekayaan ini adalah Allah yang maha kaya. Dia lupa, teman-teman. Dan dia merasa tidak ada kaitannya dengan siapapun, juga tidak ada kaitannya dengan Allah atau dewa. Sungguh Qarun ini kesombongannya sudah melampaui batas. Dengan kesombongannya, Qarun menantang Nabi Musa untuk berdoa. Apakah yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa menyanggupi untuk dia berdoa lagi. Apa doa yang diucapkan Qarun untuk mendoakan Nabi Musa? Ternyata doanya itu adalah ingin agar dewa penguasa jagat ini mematikan Nabi Musa alaihissalam saat itu juga.
Lalu Nabi Musa pun juga berdoa, wahai bumi, telan si Korun dan seluruh kekayaannya saat itu juga. Dan apa yang terjadi teman-teman? Apakah Korun akan tenggelam? Ya teman-teman, seketika itu juga doa Nabi Musa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi berguncang, terbelah, dan Korun beserta seluruh kekayaannya ini hilang, habis ditelan oleh bumi. Dan kalau kita menemukan harta yang ada di bumi ini, kadang-kadang ada yang mengatakan, saya menemukan harta karun, padahal bahasanya ya sesungguhnya itu harta korun, hartanya Korun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam bumi. Dan kita biasanya menyebutnya dengan harta karun. Teman-teman, yang bisa kita ambil dari ceritanya Korun adalah ketika kita sudah menjadi kaya teman-teman, janganlah kita melupakan saudara-saudara kita yang miskin, yang butuh kepada kita. Mereka masih membutuhkan bantuan orang-orang kaya. Janganlah kalian pernah melupakan orang-orang miskin tersebut, karena mereka juga sama-sama makhluknya Allah, dan kita diberikan amanah berupa harta, berupa kekayaan, itu agar kita tidak pelit dan kita tidak sombong. Sesungguhnya kita sama-sama makhluknya Allah. Kita di dunia itu hanyalah orang yang mampir dengan waktu yang tidak lama. Kita di dunia itu hanya mencari bekal untuk hidup kita yang abadi. Maka dari itu teman-teman, kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang kaya, janganlah kita semua lupa bahwa harta yang diamanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu adalah titipan untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Janganlah kita ketika sudah menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang sombong. Itu jangan teman-teman. Kita bisa mengambil kesimpulan dari sifatnya. Memang
kebanyakan orang kalau sudah hidupnya enak itu lupa dengan apa yang sedang ia milikinya sekarang. Teman-teman, semoga dari kisah Qarun yang kita pelajari hari ini, semoga kita kelak jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kaya, kita tidak menjadi orang yang sombong. Teman-temanku, cukup sekian dulu apa yang kita bahas atau kita pelajari hari ini. Semoga kisah tadi bisa menginspirasi kita dan semoga menambah ilmu kita semua dan menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti biasanya, jika ada yang tidak paham dengan kisah tadi, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan bagi saya, jika ada kesalahan dari tutur kata saya, dari perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.